pribadi yang istimewa. Hari ini Miss Julian akan membawa anak-anak untuk kita mengerti bahwa pribadi kita adalah pribadi yang istimewa. Satu pertanyaan. Mengapa sih kita istimewa? Karena kita punya keunikan sendiri. Karena punya keunikan sendiri. Karena kita ciptaan Tuhan. Karena kita ciptaan Tuhan. Kata Arabnya sama lagi. Karena sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Karena kita memiliki ciri khas yang berbeda. kita memiliki ciri khas yang berbeda. Kita dibuat oleh Tuhan. Karena kita dibuat dirancang oleh Tuhan. Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Jadi ingat, semua kita adalah Pernah nggak kalian bayangkan kalau nanti kalian pun terlahir dari suku Batak? Pernah nggak? Ada yang bisa pilih, Mak, Pak, kayaknya aku dilahirkan dari suku Korea aja nih, biar putih, nggak perlu pakai sunscreen kan? Biar rambutnya lurus, biar matanya sipit. Ada nggak yang pernah berpikir seperti itu? Miss Julian pernah. Miss Julian bilang, aduh andai kan saya lahir dari suku Manado, kayaknya putih, kayaknya bagus. Padahal itu adalah pemikiran kita yang salah. Semua kita adalah pribadi yang apa? Istimewa. Mengapa kita istimewa? Karena kita dirancang oleh Tuhan. Kita dibuat oleh Tuhan. Perlu nggak kita membina teman kita? Iya. Jadi siapa yang masih suka bilang jelek itu gemuk tuh, nggak boleh ya. Selain itu perundungan, tapi kita juga ingat bahwa kita adalah pribadi yang istimewa. Hari ini kita mau belajar tentang aku adalah pribadi yang istimewa. Tetapi sebelum itu, Miss mau mengajak kalian untuk coba kita nyanyi singkat saja. Ku berharga, ku istimewa. Semua tahu lagunya kan? Tahu. 1, 2, 3. Ku dicipta mulia. Dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, jadi penyembahmu. Dari lagu ini bukan hanya kita asal nyanyi. Dari kata-katanya saja dikatakan apa? Kita tuh apa? Kita tuh apa? Istimewa. Terus kita bersyukur kepada siapa? Tuhan Yesus. Anak-anak, kita akan belajar dari 2 tokoh. Yang pertama dari tokoh Alkitab. Coba anak-anak lihat sebentar, sekilas saja di Alkitabnya. Dari 2 Samuel pasal 4 ayat yang keempat. Bisa membaca? Ya, silakan sama-sama. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Dia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dari Yonatan dari Yesaya, pada waktu itu tapi karena terburu-buru anak itu jatuh dan menjadi gila. Dia bernama Mephiboset. 2 Samuel 4 ayat 4. Kira-kira yang tadi cacat itu namanya siapa ya? Mephiboset. Itu siapa sih? Yes, benar sekali, Mephiboset.
Konflik atau peperangan? Memang peperangan. Pada saat itu akhirnya Saul opungnya Mefiboshes meninggal. Kemudian Yonatan, ayahnya Mefiboshes meninggal. Inang ada di situ, ternyata di situ pakai inang ya. Orang Batak kan inang kan mama kan. Inangnya disebut, inangnya takut waktu itu. Aduh, gimana ya? Opungnya udah meninggal, ayahnya udah meninggal. Bagaimana ya kalau mereka akhirnya membunuh juga Mefiboshes? Dan Inang ingin supaya Mefiboshes ini dia terhindar dari kejaran orang-orang yang ingin menghabisi Yonatan, Saul bersama dengan keluarganya. Akhirnya mereka berusaha untuk lari. Pada saat mereka melarikan diri, tanpa diduga Mefiboshes ini mengalami yang namanya dengan kecelakaan. Dia terjatuh dan akhirnya dia menjadi anak yang timpang. Kira-kira kalau timpang itu masih normal nggak jalannya? Masih normal nggak? Kira-kira dia malu nggak? Secara manusia malu nggak? Ya malu lah, kira-kira ada yang. Makanya kalau kalian lihat orang yang jalan timpang, jangan kita langsung menghakimi. Kita nggak tahu timpang itu karena misalnya jatuh kah, karena misalnya kecelakaan kah, karena dia lagi kemudian dia sudah dalam kondisi itu. Nah, kita akan belajar daripada Mefiboshes. Dia adalah anak yang terlahir dengan normal, tapi karena keadaannya dia menjadi anak yang cacat. Apakah dia tidak bersyukur? Dia bersyukur. Pada akhirnya dia bertumbuh besar dan Tuhan memakai dia menjadi pribadi yang justru menjadi berkat bagi kerajaan Israel. Itu belajar daripada Mefiboshes adalah tokoh Alkitab, anak daripada Bapak Yonatan. Tapi ada juga satu tokoh yang tidak kalah menariknya, yang mungkin anak-anak sudah pernah dengar. Kita mau lihat sebentar tentang Helen Keller. Ada yang pernah nggak dengan cerita tentang Helen Keller? Pernah nggak? Pernah. Helen Keller ini adalah seorang gadis lahirnya normal atau tidak? Normal atau tidak? Dia adalah gadis yang lahir secara normal. Tapi usianya yang keberapa? 12 bulan. Dia mengalami mengalami pada saat itu kan mungkin penyakit anak-anak yang mengalami buta dan tuli. Coba kita lihat sekilas ya berkaitan dengan kisah dari Helen Keller. Jika dibandingkan dengan hidupnya, dia dihadapkan dengan cobaan yang sangat berat saat usianya belum genap 2 tahun. Dia kehilangan penglihatan dan tadi kita sudah mendengar, bahkan anak-anak sudah melihat dari kisah Helen Keller dan juga Mefiboshes, kedua anak yang memang pada awalnya lahir secara normal, tapi dengan kondisi keadaan kadang mereka menjadi anak yang cacat. Dari kedua kisah mereka, apa sih yang kita mau pelajari? Apakah kita bersyukur nggak dengan keadaan kita yang sekarang? Kamu masih bisa jalan, kamu masih bisa melakukan aktivitas. Miss sudah siapkan di sini ada kartu doa dan juga lembar komitmen. Silakan kamu melihat di bukumu di halaman 54. Apa yang menjadi komitmenmu ketika kamu lulus dari sini? Apa yang menjadi doamu? Nanti kamu mau SMP di mana? Nanti kamu mau ngapain? Kamu punya cita-cita apa? Kamu merasa kelebihanmu di apa? Kekuranganmu di apa? Kamu silakan menuangkan itu dalam lembar yang sudah disiapkan, lembar doa, kartu doa. Kamu menuliskan doa kamu, kemudian kamu tukar dengan teman di kanan kirimu. Nanti di akhir kita akan berdoa secara bersama-sama sebagai bentuk ucapan syukur kita karena Tuhan sudah menjadikan kita begitu istimewa.
menyediakan lembar komitmen dan juga kartu doa. Silakan kamu buka dengan sebelah teman kamu supaya kita akan doa bersama-sama. Lembar komitmennya yang sudah diisi itu juga menjadi doa kamu ya, bahwa kita harus bersyukur. Kita bersyukur karena Tuhan menjadikan kita istimewa. Kita akan berdoa bersyukur untuk pelajaran kita hari ini ya, dari lembar komitmen serta lembar kartu doanya, sekaligus menjadi refleksi diri untuk kita masing-masing, dan pimpinan akan mengakhirinya dalam doa. Miss kasih waktu beberapa detik untuk kita masing-masing merenungkan, kita berdoa, kita bersyukur karena Tuhan menjadikan kita sangat istimewa. Semuanya lipat tangannya, semuanya dengan sikap yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menjadi perenungan bagi kita. Semua ikuti nisiran Tuhan Yesus. Saya bersyukur, Tuhan menjadikan saya istimewa, berharga di mata Tuhan. Saat ini kami sudah belajar. Kami juga sudah berkomitmen bahwa kami mau selalu bersyukur dengan keberadaan kami. Kami juga akan mengakhiri kelas kami pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.